Cerita tentang Luka. Ada orang yang hidupnya diserempet seperti diserempet sepeda atau diserempet oleh motor. Tapi ada orang-orang lain yang hidupnya bukan diserempet oleh sepeda atau motor. Jadi diserempet oleh mobil. Bahkan yang lebih parah, tabrak oleh bis. Hancur lebur, rusak semuanya. Gak bersisa, hidupnya dalam puing-puing. Dan luka itu terus dibawa sampai tua. Bahkan banyak di antara kita luka itu bawa sampai mati. Bahaya. Tapi beda dengan bekas luka. Makanya penting banget dalam hidup bergereja seperti ini. Karena setiap orang punya luka, maka kita harus tahu bahwa komunitas di dalam gereja adalah bukan melukai untuk menghancurkan, tetapi bikin luka baru. Luka baru itu tujuannya bukan pakai belati yang berkarat atau beracun, tapi memakai pisau bedah. Dan Tuhan memakai teman-teman, memakai rekan sekerja, bahkan memakai gembala untuk melukai kita. Dan itu sifatnya bukan luka yang menghancurkan kita atau membunuh kita, tetapi itu adalah bikin luka baru. Tujuannya supaya mengeluarkan kotoran, semua yang mengendap, semua yang tersimpan, yang tersembunyi, itu dikeluarkan nanahnya semuanya. Sampai akhirnya luka itu sembuh dan menjadi bekas luka. Nah, penting sekali setiap kita mengalami bekas luka. Karena itu kita harus tahu bahwa setiap orang mempunyai luka. Gak ada seorang pun yang tidak pernah terluka. Ini fakta. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah terluka. Setiap kita termasuk saya. Semua kita pasti pernah punya luka. Tetapi di antara orang-orang yang terluka ini, ada orang-orang yang memilih sembuh dari lukanya. Namun ada orang-orang yang terus berkubang dalam lukanya. Dia tinggal dalam luka. Dia biarkan luka itu sembuh dengan berjalannya waktu. Tapi kelihatannya ada luka yang sembuh dengan berjalannya waktu. Namun mayoritas luka itu cuma terkubur, gak sembuh. Dan luka yang tidak sembuh itu yang jadi masalah. Termasuk dalam gereja. Orang-orang yang terluka itu problem di dalam gereja. Jadi kalau kita lihat problem orang yang problem dalam gereja, lihat belakangnya, lihat backgroundnya, lihat peristiwa-peristiwa hidupnya. Itu tanda-tanda jejak-jejak bahwa dia orang terluka. Termasuk juga suami istri. Dalam pernikahan luka jadi terungkap. Dalam komunitas luka jadi terungkap. Jadi kalau orang gak pernah dalam pernikahan, atau setiap kali menikah selalu bertengkar, selalu bahkan bercerai, itu luka. Itu efek dari luka. Nah, luka itu selama engkau tidak mau sembuh, luka itu akan terus membayangi di belakang. Luka itu mengikat, luka itu mencekik, bahkan satu kali luka itu akan membunuhmu lebih dalam lagi. Luka itu benih, jangan dianggap sepele. Benih itu punya kehidupan. Benih itu akan merusak dari dalam. Dan setiap orang yang mempunyai luka gak mau sembuh, lihat perjalanannya. Seperti punya sayap, tapi sayapnya gak bisa membentang. Kalau sayapnya membentang, gak bisa terbang. Kalaupun bisa terbang, gak jauh. Semua karena luka. Jadi bahaya kalau luka itu tetap ada. Kita harus membedakan antara apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita dan apa yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Itu dua hal yang beda. Bisa seperti ini, ada orang-orang yang melukai kita, tapi kita dalamnya gak terluka. Tapi sebenarnya bisa terjadi, orang melukai sedikit, tapi kita hancurnya begitu banyak. Itu kenapa? Karena memang kita sudah terluka parah di dalam.